Resep pertama, lomi babi. Pertama, siapkan mie Hokian sebanyak 1 bungkus. Untuk mereknya itu disesuaikan dengan selera saja ya, jadi merek apa saja tidak masalah. Lalu siram mie Hokiannya itu dengan air panas. Uraikan mie-nya ya satu persatu. Dan kalau masih kurang, siram lagi ya dengan air panas. Kalau sudah tersiram semua, lalu sisihkan. Langkah berikutnya, panaskan minyak, lalu masukkan sedikit lemak babi. Di sini saya pakai lemak babi sehingga minyaknya akan wangi ya. Tapi kalau tidak ada minyak babi, di skip saja tidak masalah. Lalu masukkan bawang putih 3 siung dan ebi 1 sendok makan yang sudah dicincang halus. Di sini tumis hingga bawang putih dan ebinya itu harum. Kalau sudah harum, lalu ambil ya minyak babinya. Kemudian masukkan irisan daging babi atau kapsim, udang, dan jamur hyoko yang sudah diiris tipis. Tumis hingga semuanya itu setengah matang ya. Lalu masukkan kecap asin ikan 1 sendok makan. Masukkan juga saus tiram 1 sendok makan. Dan terakhir masukkan sedikit angcu. Ini akan menambah wangi aroma masakan ya. Lalu tumis kembali hingga daging, udang, dan juga jamurnya itu matang. Harus sampai matang ya supaya tidak bau amis. Kalau tidak matang akan bau amis dan tidak enak. Kalau sudah matang, lalu masukkan air matang panas secukupnya. Untuk kuahnya disesuaikan dengan selera ya. Mau airnya banyak atau mau airnya sedikit. Untuk seasoningnya di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Aduk rata dan biarkan sampai kuahnya itu mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih, masukkan mie Hokiannya. Lalu di sini saya juga tambahkan sedikit kecap manis. Kemudian baru diaduk rata. Untuk sayurannya di sini saya menambahkan potongan sawi putih. Lalu aduk ya supaya sawi putihnya itu cepat layu. Lalu biarkan sampai mie dan sawi putihnya itu semuanya matang dan layu. Di sini masak sampai mie-nya itu matang dan juga sawinya itu layu. Karena kuahnya masih agak pucat, saya tambahkan lagi sedikit kecap manis. Ini opsional saja ya. Sambil diaduk kembali, dites rasa ya apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, lalu kocok 2 butir telur. Dan masukkan telurnya tersebut ya. Lalu diaduk cepat. Diaduk cepat supaya merata dengan lominya ya. Dan juga berserabut halus kecil-kecil. Dan terakhir berikutnya masukkan potongan caisim. Diaduk supaya caisimnya itu layu. Kalau mie-nya sudah matang semua, sayuran juga sudah layu, dan rasanya sudah enak. Selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan.
Lomi babinya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Resep kedua, ikan pindang bandeng presto. Pertama, ikan bandeng sebelumnya dilumuri dengan jeruk nipis ya dan sedikit garam, lalu diamkan selama 10 menit, lalu dicuci bersih. Kemudian baru tambahkan kecap manis secukupnya seperti ini. Ditambahkan kecap manis supaya warna ikan bandengnya itu bagus ya, coklat merata. Kalau warnanya sudah merata, lalu diamkan selama 10 menit supaya kecap manisnya itu meresap di ikan. Langkah berikutnya, bakar bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, serai, dan cabai merah gede di atas teflon ya sampai wangi. Kalau mau lebih pedas, bisa juga ditambahkan lagi dengan cabai rawit ya. Di sini dibolak-balik ya semua bahannya supaya terbakar sempurna tapi jangan sampai gosong kehitaman. Dan kalau sudah wangi, lalu semua bahan digeprek kecuali cabai merah. Setelah bahan digeprek, lalu masukkan ke dalam rebusan air mendidih seperti ini dan tambahkan juga daun salam dan daun jeruk. Kalau air sudah mendidih, lalu masukkan ikannya ke dalam rebusan, aduk sebentar dan lalu dipindahkan ke dalam presto. Untuk bumbunya, tambahkan air asam jawa, kecap manis, garam, kaldu bubuk ayam, dan gula pasir secukupnya. Lalu tutup presto dan masak selama 40 menit hingga tulang ikannya itu melunak ya, tidak keras. Setelah dimasak 40 menit, ini adalah hasilnya, ikan pindang bandeng presto dengan duri yang sangat lunak. Resep ketiga, ayam cah jamur. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih 2 siung yang sudah dicincang halus dan bawang bombay 1/4 buah yang sudah diiris memanjang. Lalu tumis hingga bawang putih dan bawang bombaynya itu harum ya, tapi tidak perlu sampai berubah warna. Kalau sudah harum, sudah wangi, selanjutnya masukkan potongan ayam filet dan juga jamur kancing ya. Ini secukupnya jamur kancingnya. Di sini untuk jamur kancingnya saya beli yang kalengan ya, yang ada di supermarket. Jadi lebih praktis. Lalu tumis hingga daging ayamnya dan juga jamur kancing itu setengah matang. Lalu tambahkan kecap asin ikan 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, dan terakhir tambahkan sedikit minyak wijen. Kalau sudah diaduk dan ditumis hingga matang. Di sini harus ditumis hingga matang ya, supaya tidak bau amis. Kalau ayamnya sudah matang, lalu masukkan potongan wortel, lalu diaduk rata. Kalau sudah agak layu ya wortelnya, lalu tambahkan air secukupnya. Untuk airnya ini disesuaikan dengan selera ya. Kalau memang mau kuahnya banyak, bisa ditambahkan lagi airnya, tapi kalau misalnya mau kuahnya sedikit, bisa dikurangi airnya. Jadi sesuai dengan selera. Lalu tambahkan bumbu, kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Di sini juga saya tambahkan sedikit kecap manis supaya kuahnya tidak pucat ya. Tapi ini opsional, boleh dipakai, boleh tidak. Lalu diaduk dan biarkan sampai kuahnya mendidih. Dan kalau sudah mendidih, lalu masukkan kembang kol. Kemudian diaduk rata kembali dan dimasak hingga kembang kolnya itu agak layu. Nah, di sini juga dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak untuk kuahnya. Kalau rasanya sudah enak, sudah pas, lalu tutup wajan selama 1 menit agar sayur tuh cepat layu dan cepat matang.
Dan kalau sudah 1 menit lalu dibuka ya, tutup wajannya. Diaduk sebentar. Lalu masukkan larutan 1 sendok makan maizena dengan sedikit air untuk mengentalkan kuahnya. Kemudian diaduk kembali. Kalau dirasa kuahnya kurang kental, bisa ditambahkan lagi larutan maizena dengan air ya. Tapi kalau sudah pas, tidak perlu ditambahkan. Nah, kalau sudah, lalu masukkan potongan daun bawang. Diaduk sebentar supaya agak layu. Dan kalau sudah matang, tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Ayam cajamu sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Kalau suka video ini, tolong bantu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.